Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Sebelumnya saya mohon maaf, beberapa waktu ini kami nggak mengisi konten karena ada pekerjaan yang nggak bisa kami tinggalkan, khususnya saya. Namun saat ini kita beraktivitas kembali untuk DM_Juni. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kali ini saya ingin bicara berkenaan dengan cinta dan kekuasaan. Nah, terkadang saya dan teman-teman bingung memaknai cinta. Sebab sampai detik ini, satu pemaknaan atas cinta atau pengertian daripada cinta, tidak satu orang pun yang memiliki pengertian dan pemahaman yang sama. Saya dan teman-teman pastilah berbeda dalam memaknai cinta. Begitu juga mungkin para intelektual, baik itu saat ini dan sebelum-sebelumnya, para filosof ya, juga memaknai cinta atau memahami cinta dengan bahasa dan kalimat-kalimat yang sebagian orang atau hampir keseluruhan orang kebingungan untuk memaknai cinta itu sendiri. Nah, sangat sederhana dalam pemahaman saya arti cinta itu. Cinta adalah memberi dan menerima, ya. Cinta adalah sebuah pengorbanan. Cinta adalah bagaimana saya untuk bisa menerima daripada apa yang saya cintai. Kalaulah misalnya banyak orang berkata ya bahwa setiap pasangan itu saling mencintai. Anak mencintai orang tuanya, ya. Guru mencintai anak muridnya. Dalam skup lebih besar lagi, negara mencintai rakyatnya. Ya kan? Nah, kalaulah kita sebagai pasangan seperti itu, yang kita katakan bahwa kita mencintai lawan jenis kita, pasangan kita, itu disebabkan apa? Disebabkan tentunya kita menginginkan kekurangan-kekurangan kita diisi oleh daripada pasangan kita. Betul kan? Nah, anak mencintai orang tuanya karena apa? Karena anak diberikan satu perlindungan terhadap orang tua, diberikan satu kebutuhan, diberikan apa-apa yang diinginkan oleh sang anak, diberikan oleh orang tuanya. Kemudian guru mencintai daripada anak muridnya, ya. Bagaimana seorang guru mencintai anak muridnya? Cinta yang seperti apa? Tentulah cinta yang diberikan oleh sang guru adalah cinta atas didikan. Jadi seorang anak murid itu menerima dengan ikhlas apa-apa yang diajarkan oleh sang guru. Skup yang lebih luas lagi adalah negara. Ya. Negara selalu memberikan statement bahwa mencintai rakyatnya, mencintai masyarakatnya atas nama pemerintah. Apa yang diberikan oleh pemerintah seharusnya kepada rakyatnya atau kepada masyarakatnya? Tentulah kesejahteraan. Terus pembangunan-pembangunan yang diberikan kepada masyarakat atau rakyatnya, agar masyarakat bisa beraktivitas lebih baik dan lebih mudah. Nah, ini gambaran makna cinta yang diberikan oleh beberapa pemahaman. Pasangan, anak dan orang tua, guru dan murid, kemudian negara dan rakyatnya. Namun hal itu semua saat ini kita balik pertama lagi bahwa bagaimana seorang pasangan mencintai pasangannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika seseorang memberikan rasa cintanya kepada orang lain atau kepada pasangannya, yang terjadi adalah ingin memiliki pastinya. Ingin memiliki seutuhnya. Cinta tidak lagi dipandang satu saling keterkaitan,
saling memiliki, saling memahami, ya. Namun cinta yang diinginkan oleh sang pemberi cinta adalah kekuasaan atas daripada pasangannya. Pasangannya itu terkadang terbelenggu. Terbelenggu dari apa-apa yang dilakukan oleh sang pencinta. Coba rasakan aja teman-teman. Ketika seseorang memberikan satu statement kepada pasangannya bahwa kamu tidak boleh lagi jalan ke sana, kamu tidak boleh lagi jalan ke sini, ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus berpakaian seperti ini, betul nggak? Jadi cinta tidak lagi dimaknai satu kekodratan daripada seorang manusia sebagai seorang makhluk, tapi cinta dimaknai sebagai sang pemilik oleh sang pencinta. Jadi ketika orang atau pasangannya, ya, dicintai oleh sang pencinta, maka dia akan melakukan satu perbuatan yang dinamakan kuasa. Jadi orang yang kita cintai itu seakan-akan menjadi, maaf ngomong bahasa kasarnya, budak. Dia harus mengikuti apa yang kita inginkan. Dia harus mengikuti apa yang kita persepsikan atas keindahan cinta itu. Keindahan cinta yang dimaknai oleh orang lain, oleh sang pencinta saat ini adalah keterbatasan yang dimiliki oleh orang yang dicintai. Kamu tidak boleh lagi jalan sama si Anu. Kamu nggak boleh lagi berteman sama si Anu. Gitu. Jadi bukan lagi saling mengisi, saling memahami, bukan lagi saling memberi. Yang terjadi adalah saling mencurigai. Pasangan A akan mempengaruhi bagaimana orang yang dicintai, gitu ya. Itu mengikuti apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Keterbatasan daripada pengetahuan atas cinta sehingga membuat seseorang ingin memiliki seutuhnya, seakan-akan dia adalah bagian yang tidak terpisah, namun dia adalah orang-orang yang didoktrin untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh sang pencinta. Nah, itu kalau pasangan. Terus bagaimana guru dan murid? Guru dan murid tidak lagi bisa melakukan satu eksplorasi diri. Karena apa? Karena tuntutan daripada sang guru. Anak-anak tidak lagi bisa berkreasi. Karena apa? Karena tugas-tugas yang diberikan oleh sang guru. Seakan-akan kebenaran mutlak adalah pembelajaran dengan angka-angka itu. Nilai-nilai itu, angka 9, angka 10. Doktrinitas angka nilai-nilai itu membuat anak-anak tidak lagi memberikan satu kreativitas. Tidak lagi anak bisa memberikan satu pemikiran yang katakan dalam tanda kutip nyeleneh, tidak mengikuti aturan, katanya. Maka kreativitas itu dimatikan. Atas nama apa? Atas nama cinta. Cinta kepada anak muridnya. Jadi didasarkan atas nilai-nilai A, nilai-nilai B. Jika tidak itu, maka anak-anak tidak lagi baik atau bagus, ya. Perlu treatment khusus katanya, ya kan? Ikut les sana, ikut les sini. Untuk apa? Untuk nilai-nilai itu, nilai-nilai A, nilai-nilai B, ya. Nah, kemudian bagaimana misalnya dengan anak dan orang tua? Kediktatoran orang tua membuat anak sekali lagi tidak bisa melakukan satu kreativitas. Anak sudah menjadi satu pengikut setia oleh orang tuanya atas apa-apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Ya. Anak ketika tidak memiliki nilai A di sekolah, nilai B di sekolah, anak-anak seakan-akan tidak lebih baik daripada orang-orang yang memiliki nilai A dan nilai B itu. Orang tua mengukur standarisasi sebagai ukuran utama adalah nilai. Nilai A, nilai B, nilai 90, nilai 100.
Bagaimana dengan orang-orang atau anak-anak yang tidak mampu memiliki nilai-nilai itu? Apakah rasa sayang orang tua kepada anak itu akan hilang? Doktrinitas atas apa yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya, bahwa dia harus memiliki nilai A atau B, sehingga anak terfokus kepada satu pemikiran. Jika tidak memiliki nilai A atau B itu, bercucuran air mata, berurai air mata, ketakutan atas doktrin yang dibikin oleh orang tua. Apakah itu dinamakan cinta? Cinta atas anak dan orang tua, atau orang tua terhadap anaknya? Oke. Skup yang lebih besar lagi adalah negara. Atas kuasa pemerintahan yang dipegang oleh seorang presiden, katakan, perdana menteri, katakan, terhadap rakyatnya, terhadap masyarakatnya. Keinginan daripada pemerintah atau negara memiliki aturan main yang dibikin oleh segelintir orang atas aturan-aturan yang tidak sebenarnya itu tidak mencakupi keseluruhan daripada masyarakatnya. Kewajiban daripada negara itu memberikan satu kesejahteraan untuk keseluruhan rakyatnya atau masyarakatnya. Namun apa yang terjadi? Kita bisa melihat segelintir orang yang sejahtera, segelintir orang yang makmur, segelintir orang yang berjaya, tidak keseluruhan masyarakatnya. Memang negara tidak akan bisa memuaskan untuk keseluruhan. Namun aturan-aturan itu dibikin bukan hanya untuk segelintir orang, bukan hanya untuk segelintir masyarakat, atau bukan hanya untuk segelintir rakyat, tapi bagaimana negara bisa mengayomi keseluruhan masyarakat atas standar-standar hidup yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Doktrin, aturan, undang-undang, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kekuasaan. Agar apa? Agar segelintir orang itu dapat menikmati, tapi tidak keseluruhan daripada rakyat atau masyarakatnya. Apa itu yang dinamakan cinta? Negara atas rakyatnya? Ternyata tidak. Ya, 4 contoh itu membuat kita, saya dan teman-teman berpikir, sebenarnya apa sih makna cinta itu? Cinta itu sesuatu yang absolut, tidak bisa dimaknai dengan kata dan kalimat. Cinta itu rasa. Bagaimana kita merasakan? Kita rasakan kepemilikan, kebersamaan. Contoh terkecil adalah pasangan yang kita saling mengisi, ya, saling menerima, saling memberi. Bukan kita saling menghujat, bukan kita saling menyalahkan, bukan kita saling menjustifikasi daripada apa yang kita sampaikan kepada orang lain atau orang lain menyampaikan kepada kita bahwa apa-apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan keinginannya. Sehingga tidak ada lagi persamaan hak. Katakan persamaan hak, persamaan daripada keinginan memiliki, tidak ada lagi. Yang ada apa? Kebutuhan. Kebutuhan. Ketika kita bicara masalah kebutuhan, artinya kita bicara masalah syahwat. Bukan hanya syahwat syahwat ingin seks. Ada syahwat ingin berpuasa, ya. Syahwat ingin memiliki atas segala yang ada di depan mata. Ya. Syahwat ingin menguasai atas apa-apa yang menjadi hak orang-orang lain. Sehingga kita tidak lagi memikirkan apa arti atau apa makna cinta. Kenapa? Karena cinta didasari atas kekuasaan. Cinta didasari atas keinginan menguasai. Ketika kita mendasarkan cinta daripada ingin menguasai hal-hal di luar kita, maka yang terjadi tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan. Nah, sebenarnya cinta itu seperti apa? Tadi saya sudah sampaikan bahwa cinta itu absolut, sesuatu yang absolut. Tidak ada orang yang bisa memahami dan memaknai cinta sesungguhnya.
Cinta bukan hanya sekedar kita datang ngapelin pacar kita gitu ya. Kita datang bawain makanan, datangin rumahnya, ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Bukan. Bukan itu cinta. Cinta itu sesuatu yang seakan-akan kita tidak akan bisa terpisah dengannya. Kita nggak akan bisa terpisah dengan pasangan kita kalau cinta. Terpisah dalam artian, bukan berarti dia tidak bisa, kalau dia mati kita mati, bukan begitu. Yang tidak akan terpisah itu seakan-akan ada detak satu kesamaan pemikiran. Tanpa kita sadari, apa yang dia pikirkan kita akan pikirkan hal yang sama. Itu contohnya, bagian terkecil daripada apa yang dinamakan dengan cinta. Kita menginginkan sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda karena pemahaman dan pemikiran kita berbeda. Makanya itu tadi kita saling mengisi, ya, saling menerima, bukan saling memberi batas sehingga kita ingin dia mengikuti kita semata-mata. Bukan seperti itu. Nah, teman-temanku sekalian, banyak yang bisa kita sampaikan berkenaan cinta dan kekuasaan atau kuasa atas cinta itu sendiri. Namun dalam kesempatan kali ini ya saya hanya menyampaikan sedikit. Semoga ini menjadi bagian yang bermanfaat dalam hidup saya dan hidup teman-teman. Karena next video saya akan membicarakan hal-hal yang mungkin lebih dalam lagi berkenaan dengan cinta dan kekuasaan. Oke, saya rasa cukup sekian. Dan saya tak jemu-jemunya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-temanku DM_Juni yang telah memberikan support sehingga channel ini terus berkembang dan terus berkembang. Semoga apa-apa yang kita lakukan menjadi satu ibadah. Oke? Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.